Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah, NIM 2021-2105-040. Dan saya Andi Inaya Wulandari Putri Bahmin, NIM 2021-2105-074. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pemrograman web 1. Terima kasih. Baik, sebelum kita beralih pada Visual Studio Code-nya, sebelum itu kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Di sini database kita yaitu namanya PHP CRUD. Kemudian ada satu tabel, di mana nama tabelnya adalah kontak. Berikut struktur dari tabel kami, yaitu ada ID, nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan alamat. Di mana ID yaitu tipe datanya ada integer, dan nama hingga alamat itu tipe datanya adalah varchar. Kemudian untuk ID kita menggunakan auto increment, dan ID adalah primary key. Baik, kita ke Visual Studio Code-nya. Pertama, yaitu ada function, di mana function ini berperan sebagai penghubung antara aplikasi dan database-nya. Di sini database host-nya itu adalah localhost, user-nya itu adalah root, password-nya itu tidak ada, dan nama database-nya itu adalah PHP CRUD. Kemudian, jika database tidak berhasil connect, maka akan muncul failed to connect to database. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari dashboard kelompok kami. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita beralih ke indeks, di mana ada include function PHP yang berperan sebagai penghubung antara indeks ke function dan function ke database, di mana jika data berubah pada aplikasi, maka nanti akan otomatis berubah juga pada database-nya. Kemudian yang ada pada bagian indeks kami ini yaitu template header-nya. Ada home, kemudian konten yang berada di dalam indeks itu yaitu ada beranda, selamat datang, dan ini adalah tugas kreatif kelompok kami yang ada pada indeks. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya ada read PHP, juga menggunakan include function agar semuanya terhubung pada function dan pada database. Kemudian di dalam read ini yaitu sebagai pembaca data yang telah ada di database kita yang telah kita buat. Nah, di dalam read ini kontennya itu ada ID nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan alamat, di mana isi dari ini semua yaitu sesuai dengan database yang telah kita buat. Jadi, ketika kita ingin menambahkan data, maka kita akan mengisi pertama dari ID hingga alamat. Kemudian PHP forward ini adalah connect database kita yang ada pada aplikasi nanti, di mana ada input, ID, nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan alamatnya. Dan ketika kita sudah ingin menambahkan data, maka ada update yang terjadi di dalam read ini. Juga akan ada edit dan trash, di mana itu adalah update dan delete. Seperti inilah tampilan dari read. Jadi kita klik kontak, dan ini adalah bagian-bagian dari read data, di mana sudah ada data-data di dalamnya yang telah kita isi sebelumnya. Di sini ada ikon pena yang berguna sebagai edit, dan ada ikon trash yang berguna sebagai delete. Terima kasih penjelasan dari saya. Pada bagian create.php ada include function PHP yang dimana
database dan bagian function akan saling terhubung, sehingga jika kita mengubah data pada aplikasi atau webnya, maka otomatis akan terubah juga pada database-nya. Di dalam create PHP, ada ID, nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan alamat yang seperti ada pada database kita. Kemudian jika kita berhasil menambahkan data, maka nanti akan tertera create successfully. Ini adalah tampilan konten pada create, di mana nanti akan ada pada bagian tambah data, dan di sini akan tertera ID, nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan alamat. Kemudian jika nanti telah kita input semua data yang telah kita ingin tambahkan, maka akan ada tombol submit yang value-nya yaitu create. Mari kita lihat hasilnya pada web kita. Kita ke bagian kontak, lalu ini adalah bagian tambah data atau create, di mana ID-nya akan otomatis. Kemudian jika kita tambahkan email seperti ini, kemudian kelas S302, kampus Unitama, namanya, kemudian nomor telepon, jurusan, dan alamat. Kemudian kita klik create, maka akan muncul create successfully. Dan jika kita lihat di bagian read data, maka data yang telah kita tambahkan tadi sudah masuk ke dalam database-nya atau sudah ditambahkan. Kemudian kita beralih ke update.php, di mana update.php juga memiliki include function.php. Jadi ketika nanti kita mengupdate atau mengedit data, maka akan otomatis terhubung juga pada database-nya. Seperti tadi di dalam update PHP ini akan ada ID, nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan juga alamat. Kemudian pada update recordnya nanti ketika kita sudah berhasil mengedit atau mengupdate data, maka akan muncul update successfully. Dan ketika datanya tidak terbaca atau data yang telah kita update itu tidak terbaca, maka akan muncul contact doesn't exist with that ID atau no ID specific. Kemudian nanti pada bagian read, content update yaitu akan meliputi update ID, nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, dan alamat. Dan ketika nanti kita melihat tampilan update, maka akan ada klik submit yang value-nya yaitu update. Mari kita lihat tampilannya. Tampilan update data akan seperti berikut. Jika kalian atau kita mengetik icon pena berwarna hijau seperti ini, berikut adalah tampilan dari update data. Semisal kita ingin mengupdate namanya menjadi seperti ini, dan kita ganti jurusannya, kemudian kita update, klik update, maka akan muncul update successfully ketika update-nya berhasil. Dan ketika kita lihat lagi di read data, maka data yang sebelumnya telah kita edit sudah berubah seperti ini. Kemudian kita akan beralih pada delete.php. Pada delete.php ini juga akan ada include seperti sebelumnya, di mana semuanya akan terhubung pada database kita.
Nah, jika kita ingin menghapus data kita, maka akan ada confirm atau konfirmasi, yaitu you have delete the data jika kita berhasil menghapus data, dan jika kita pada bagian hapus data kita mengklik icon hapus, maka akan ada pertanyaan yaitu are you sure you want to delete data, dan akan ada dua tombol yaitu yes dan no. Akan seperti ini tampilannya. Semisal kita ingin menghapus data ini adalah icon yang saya maksudkan tadi, kita klik, kemudian ini adalah bagian dari delete atau hapus data, akan muncul are you sure you want to delete data dengan ID 8. Ketika kita klik yes, maka jika datanya berhasil dihapus, akan muncul you have delete the data. Dan ketika kita cek kembali pada read data, maka data yang sebelumnya telah kita hapus tadi sudah tidak ada di database kita. Seperti itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.